Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Horor, kali ini aku bakal bawain cerita dari Imam_mu yang berjudul Diksar Mencekam. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Diksar Mencekam, sebuah cerita dari Imam_mu, based on true story. Kisah nyata ini terjadi kurang lebih 2 tahun yang lalu. Tetapi pengalaman itu menjadikan pelajaran dan menyadarkan bahwasannya makhluk gaib itu benar adanya. Sebelum dilanjut, aku bakal ingetin untuk nama, tokoh, dan lokasi disamarkan untuk menjaga kode etik dan jurnalistik. Berawal dari acara kegiatan Diksar yang akan kami laksanakan di salah satu tempat campground terfavorit di daerah kami. Sore hari, Randy sebagai wakil ketua sedang prepare untuk persiapan Diksar dengan Anto yang pada waktu itu masih menjadi ketua organisasi. Perlengkapan sudah tersusun rapi di karir masing-masing dan semua anggota sudah berkumpul di base camp. Anto sebagai ketua melaksanakan tugasnya untuk briefing sebelum berangkat dan ditutup dengan doa. Hal tersebut dilakukan dengan terburu-buru karena sudah molor dari jadwal. Setelah menempuh jarak kurang lebih 1 jam, kami sampai di tujuan. Langsung saja Randy dan Anto melapor ke pemilik lapak yang akan kami pakai untuk acara Diksar selama 2 hari 2 malam tersebut. Setelah mendapatkan izin, Randy yang mempunyai kemampuan khusus soal dunia gaib pun mengecek kembali lokasi yang akan dijadikan Diksar oleh organisasi apakah sudah aman atau tidak. Setelah selesai, Randy langsung mengajak anggota yang lain untuk masuk ke area lokasi dan langsung mendirikan tenda untuk menempatkan barang-barang. Setelah selesai semua, Anton memanggil anggota dan para calon anggota untuk berkumpul, yang artinya acara akan segera dimulai. Di malam pertama, acara diawali dengan santai, seperti perkenalan dan game mencari korek api yang disebar di salah satu tempat gelap yang agak jauh dari lokasi berkumpul, dan diharuskan mengumpulkan kembali sesuai jumlah yang disebar. Ari, Ade, dan Wiki sebagai panitia pelaksana melanjutkan acara puncak pada malam pertama. Setiap calon anggota disuruh berkumpul untuk memberi informasi dari kegiatan tersebut. Setiap calon anggota nantinya akan disuruh menuju ke pos masing-masing untuk mengambil simbol keanggotaan, dan di setiap pos sudah ada panitia yang menjaga. Oh iya, untuk lebih jelasnya, aku bakal jelasin dulu lokasi acara kami. Jadi acara kami ini di belakang rumah warga yang berjarak kurang lebih 100 meter. Di sisi kanan dan belakang hutan dan di sisi kiri sungai. Oke, lanjut ke cerita. Waktu menunjukkan jam 12 malam. Setiap panitia bersembunyi di pos-pos yang akan dijaga. Acara puncak pada malam pertama pun akan dimulai. Satu persatu calon anggota disuruh menuju posnya sendiri dan langsung kembali ketika sudah mendapatkan simbol yang dicari. Sembari menunggu calon anggota kembali, panitia mengadakan games kekompakan, dan yang tidak kompak akan mendapatkan hukuman yang beraneka ragam, dari push up, diguyur air, sampai joget. Ketika asik melihat calon anggota yang menjalani hukuman, Wiki memanggil dari kejauhan. 002. Oh ya Sobat Horor, 002 itu adalah nomor anggota Randy ya. Oke, next. Randy yang tahu maksud dari panggilan tersebut langsung berlari kencang menuju sumber suara. Sesampainya di lokasi, Randy mendapati Ica yang sedang menangis histeris ketakutan melihat Ade. Karena acara sudah tidak kondusif, Anto menghentikan acara. Semua fokus untuk membantu Ica agar bisa lebih tenang kembali.
Ketika Ica tenang, barulah Ica bercerita kenapa dia tiba-tiba menangis ketakutan melihat sosok Ade. Di saat dia hendak menuju ke posnya, Ica bertemu dengan Ade di belakang rumah warga dengan posisi berdiri diam dengan tatapan mata yang kosong. Dan sesampainya di pos, ia kembali bertemu dengan Ade yang keluar dari persembunyiannya karena melihat Ica jalan dengan tatapan kosong. Mendengar kejelasan Ica, orang-orang yang berada di lokasi menjadi parno dan enggan untuk melanjutkan kegiatan. Dan akhirnya Anto menghentikan acara untuk malam pertama tersebut dan ia minta pendapat Randy tentang kondisi yang sudah dialami Ica. "Ren, gimana ini? Bisa kita lanjut nggak kegiatannya?" tanya Anto kepada Randy. "Kita lanjut besok aja, sekarang kita istirahat dulu," jawab Randy. Soal kejadian yang tadi dialami Ica, belum selesai Anto bertanya, Randy langsung memotong. "Nggak apa, biasa, namanya juga di alam. Mungkin dia mau ngasih tahu kalau ada di situ." "Apa? Anjir, berarti dia selalu di situ. Nggak mau aku lewat situ sendirian. Takut aku," kata Anto merinding. Anto pun merinding ketakutan karena untuk ke lokasi kegiatan harus melewati tempat itu dan tidak ada jalan lain. Jalan setapak kecil melewati parit dan ada sumur tua di sisi kiri. "Udah, nggak apa, dia nggak ganggu kok," ucap Randy mencoba menenangkan. Tapi tadi anak-anak cewek laporan kalau mereka juga mengalami hal yang aneh waktu cuci piring, yang tiba-tiba lampunya mati hidup, jawab Anto menjelaskan. Mendengar laporan itu, Randy menyerngitkan alis seolah heran. Jahil juga ternyata mereka, seperti ngomong pada dirinya sendiri. Malam semakin dingin. Semua anggota dan calon anggota pun beristirahat. Keesokan harinya, kegiatan siang hari berjalan lancar tanpa kendala. Kegiatan siang hari diisi kegiatan santai, seperti games dan diakhiri dengan mandi di sungai. Namun ada yang aneh, dari raut wajah Ica tidak menampakkan wajah ceria seperti biasanya. Semenjak kejadian tadi malam, dia menjadi pendiam dan sering melamun. Hari sudah semakin sore, yang sebentar lagi akan berganti malam. Semua anggota sibuk menyiapkan logistik untuk makan malam. Anto mengajak beberapa anggota laki-laki untuk mengumpulkan kayu dan menghidupkan obor di setiap sudut lokasi kegiatan. Namun ada yang aneh. Salah satu obor terus saja mati ketika sudah dihidupkan dan ditinggalkan beberapa langkah. Merasa jengkel, Anto pun berucap tanpa sadar ke Yuda. "Kalau dia sampai berani masuk ke lokasi kegiatan, kujitak kepalanya." Seolah bercanda, Anto pun berucap demikian. Merasa frustasi karena tidak bisa menghidupkan obor, mereka pun meninggalkan satu obor dengan keadaan mati. Setelah seluruh anggota selesai isoma, Anto pun melanjutkan kegiatan. Namun diawali dengan kegiatan hiburan, seperti bercerita, bernyanyi, ataupun stand up dengan ditemani hangatnya api unggun. Dari kejauhan terlihat Ade membawa jagung yang baru direbusnya dan siap untuk disantap. Semakin malam, suasana semakin aneh. Diawali Sari yang melihat ada orang lari-lari di luar area kegiatan. "Ada orang lari-lari sambil melihat ke sini," kata Sari sambil menunjuk ke suatu arah. Anto pun mencoba melihat ke suatu arah yang ditunjuk oleh Sari. Namun tidak ada orang seperti yang disebutkan oleh Sari. "Di mana? Gak ada orang kok di sana. Salah lihat kamu mungkin," ucap Anto kepada Sari. "Ada loh kak, itu dia masih lari-lari, tapi cuma di belakang batas, seperti tidak bisa masuk ke sini." Oh ya sobat horor, untuk kalian ketahui, area kegiatan sudah dibuat pagar dengan menggunakan tali. Oke, next. Randy yang menyadari hal tersebut menyuruh Sari untuk tidak memperhatikan lagi. "Sudah biarkan saja,
Mungkin dia lagi jogging di malam hari, ucap Randy sambil bercanda untuk mencairkan suasana. Randy mendapat tugas untuk mengambil barang di tenda yang berada di luar area kegiatan, namun masih terjangkau dengan mata. Setibanya di dalam tenda, Randy mendengar suara langkah kaki yang berat, seperti orang gemuk yang sedang berjalan. Mendengar suara itu, ia mengira Ilham menghampirinya, karena hanya Ilham yang postur badannya paling berisi dari semua anggota. Suara itu semakin dekat, dan mendekat. Lalu tiba-tiba suara itu menghilang begitu saja. Randy yang penasaran langsung melihat keluar tenda. Dan benar saja, tidak ada seorang pun di dekat tenda. Randy pun menyadari kalau itu bukan langkah kaki dari temannya. Sesampainya di lokasi kegiatan, Randy melihat salah satu anggota terlihat seperti murung tanpa sebab. Namun acara terus berlanjut dengan diisi stand up komedi sambil memakan jagung rebus yang dibawa Ade tadi. Anggota yang murung tadi tiba-tiba menangis lirih dalam tundukannya. Dan salah satu anggota ada yang terucap melihat orang ingin masuk ke area kegiatan. Suasana semakin mencekam dan itu disadari oleh Randy. Yang dapat melihat makhluk lain ingin masuk ke area kegiatan. Melihat suasana semakin mencekam, Yuda yang tidak percaya hal tersebut menghujat sambil melempar jagung rebus yang sedang dipegang ke satu arah. "Sini kalau berani kamu, asem!" Sontak beberapa cewek menjerit histeris. Dwi menjerit-jerit tidak sadarkan diri, seperti sangat marah melihat Yuda. Rika yang juga tidak sadarkan diri hanya diam dengan tatapan kosong sambil sesekali meluncurkan senyum yang aneh. Ope dan Ica menangis histeris tanpa sebab. Keadaan semakin mencekam dan semua menjadi bingung harus berbuat apa. Melihat Dwi yang paling parah, Randy berinisiatif untuk membantu menyadarkan Dwi. Dibantu dengan 4 anggota laki-laki untuk memegang kedua kaki dan tangannya. Namun usaha yang dilakukan tidak berjalan dengan mudah. Keempat laki-laki itu terlempar karena dorongan Dwi yang tiba-tiba. Dwi tiba-tiba seperti mempunyai kekuatan yang berlipat-lipat ganda. Tidak putus asa, mereka pun mencoba lagi. Dan akhirnya Dwi tiba-tiba pingsan. Dan mereka langsung membawa Dwi ke rumah pemilik lapak untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Namun tugas Randy belum selesai sampai di situ. Masih ada Ope, Ica, dan Rika yang belum sadarkan diri. Suasana malam yang dingin menjadi mencekam karena sesumbarnya salah satu anggota. Beberapa anggota membaca ayat-ayat suci Al-Quran untuk menghilangkan suasana horor yang tiba-tiba menyelimuti kegiatan mereka. Randy berhasil membuat Ope dan Ica berhenti menangis, tapi dalam keadaan pingsan. Mungkin itu lebih baik daripada menangis histeris dan membuat suasana menjadi lebih mencekam. Itu yang dipikirkan Randy. Langsung bawa mereka ke rumah warga di depan, suruh Randy kepada anggota lainnya. Randy melanjutkan tugasnya dengan ditemani beberapa anggota. Melihat Rika yang hanya diam dengan tatapan kosong sambil sesekali memberikan senyum aneh, membuat semua anggota yang melihat menjadi semakin merinding. Tanpa pikir panjang, Randy langsung melaksanakan tugasnya. Tidak beberapa lama, Rika pun sadar, dan semua diarahkan untuk meninggalkan tempat tersebut dan memutuskan untuk menyudahi kegiatan tersebut. Setelah semua berkumpul di rumah warga untuk meminta pertolongan sekaligus menumpang istirahat, Ope dan Rika kembali bertingkah aneh. Sama saat seperti di lokasi kegiatan, suasana pun berubah kembali menjadi kacau. Ditambah ada orang lain yang menyaksikan kejadian tersebut. Randy dengan tanpa basa-basi langsung mencoba menyadarkan mereka agar tidak semakin bertambah parah. Tidak lama kemudian usaha Randy berhasil
dan ia menyuruh Anto untuk tidak melanjutkan kegiatan ini dan secepatnya pulang ke rumah agar tidak semakin parah. Keesokan paginya, semua anggota bersiap-siap untuk pulang. Namun, kejadian tersebut ternyata tidak hanya terjadi di lokasi kegiatan. Kejadian tersebut mengikuti mereka bahkan sampai di dalam kampus. Untuk info sedikit, 90% yang ikut kegiatan tersebut berkuliah di universitas yang sama. Oke, next. Sepulang dari diklat tersebut, Ica dan Dwi sering mengalami hal-hal aneh yang tidak biasa. Singkat cerita, pada saat kuliah berlangsung, Dwi seperti melamun dengan tatapan mata yang kosong. Setelah selesai kuliah, ia meninggalkan kelas dengan tanpa berucap sepatah kata pun kepada teman-temannya. Teman-temannya yang merasa ada yang aneh, lalu mengikutinya kemanapun Dwi pergi. Dan benar saja, ia berjalan menuju jalan besar dan tidak menghiraukan motornya yang ada di parkiran. Namun ia berjalan dengan tatapan mata yang kosong menuju ke tengah jalan raya. Melihat kejadian tersebut, teman-temannya langsung berlari mendekat dan menariknya menuju pinggiran jalan raya. Di saat salah satu temannya memegang tubuh Dwi, ia terbujur lemas tidak sadarkan diri. Langsung saja teman-temannya mengantar Dwi ke rumah. Dari beberapa orang yang mengalami kerasukan, hanya Dwi yang masih terus mengalami hal tersebut. Sampai akhirnya, ia diajak temannya bertemu seorang ustadz untuk melakukan ruqyah. Setelah selesai diruqyah, ustadz tersebut menceritakan apa yang terjadi pada Dwi. Dia mau bawa cewek ini ke alamnya. Awalnya dia mau pakai tubuh ini untuk melampiaskan kemarahannya dengan salah satu anggota yang sudah mengusik rumah mereka. Namun kemarahannya tidak terbalaskan. Sebagai gantinya, ia mau membawa cewek ini untuk dijadikan budak di alamnya sana, terang ustadz tersebut. Sepulang dari rumah ustadz tersebut, Dwi pun akhirnya bisa menjalani hari-harinya seperti biasa. Selesai. Gimana sobat horor? Dari pengalaman itu kita mendapatkan pelajaran bahwasanya kita jangan sampai merasa angkuh atau sombong, apalagi di alam terbuka. Kalau gitu tunggu cerita-cerita menarik lainnya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye.